Di sebuah zaman, terdapat seorang masketir bernama Clavis. Dia merupakan seorang petualang. Dalam kisah perjalanannya itu, Clavis pada akhirnya bertemu dengan sebuah kunci misterius berbentuk pistol. Dari sinilah petualangan Clavis dimulai. Kunci pistol tadi tentunya bukanlah sembarang kunci. Pertama, dia punya semacam kesadaran alias terdapat roh di dalamnya. Kedua, pistol tersebut juga merupakan sebuah kunci untuk membuka portal menuju dimensi lain. Pistol tersebut cukup dikenal sebagai Magic Key, sebuah kunci magis, tapi juga merupakan sebuah senjata pistol yang memang sangat cocok digunakan oleh masketir seperti Clavis. Tapi kemudian roh di dalam Magic Key tersebut memperkenalkan dirinya sebagai entitas bernama Maftea. Siapa sebenarnya Maftea? Clavis tidak mengetahui kalau kesadaran di dalam Magic Key tersebut merupakan identitas dari sosok Raja Iblis Agung yang sudah lama tersegel. Di sini Clavis ternyata mengambil sebuah keputusan, yaitu melakukan perjanjian dengan Maftea. Dari sinilah Clavis dan Maftea bersama melakukan perjalanannya menjalani takdir baru yang baru saja dia ambil. Dalam perjalanannya itu, Clavis dan Maftea menemukan sebuah tempat yang disinyalir merupakan gerbang menuju dimensi lain. Sebuah dimensi menuju dunia iblis. Tentunya dibantu oleh Maftea, Clavis mencoba membuka pintu-pintu misterius tersebut. Sepertinya di sini Clavis juga menggunakan semacam kekuatan di gelangnya. Dan bingo, Clavis berhasil membuka pintu-pintu di sana. Pintu tersebut memancar dan bereaksi. Seketika terbukalah pintu-pintu tersebut menuju dimensi iblis. Dalam setiap perjalanannya, Clavis bertemu dengan raja-raja iblis. Raja Iblis yang kerap disembah dan dimanfaatkan oleh segelintir orang tertentu. Ternyata Clavis juga membuat perjanjian tambahan dengan Raja Iblis dari tiap-tiap pintu yang dia masuki, sehingga Clavis memperoleh kekuatan tambahan darinya dan mengintegrasikannya dengan Maftea. Untungnya hubungan Clavis dan Maftea masih bisa baik-baik saja, sebab terkadang Clavis membenturkan kekuatan Maftea dengan Raja Iblis yang meminjami kekuatannya itu, sehingga tak jarang Clavis dan Maftea itu cekcok. Tapi sebenarnya sosok roh di dalam Maftea memang menyebalkan dan banyak bacot. Untungnya Clavis masih bisa menghandlenya dan memastikan kalau kekuatan Raja Iblis yang dipinjaminya tidak berseteru dengan Maftea. Nah, dari sini Clavis mencobai kekuatan-kekuatan para Raja Iblis dari dimensi lain. Pertama, dia melakukan kontrak dengan Raja Iblis Barbatos. Setelah dipinjami kekuatan dari Barbatos, Magic Key kemudian bertransformasi menjadi Magic Key McMusket Batos Buster. Pistolnya itu bisa berubah wujud menjadi sebuah machine gun. Setelah melakukan pergabungan ini, Maftea tampak lebih cerewet dari biasanya. Perjalanan demi perjalanan dia lalui. Kini Clavis melakukan perjanjian baru dengan Raja Iblis lain yang bernama Agares. Dari sini Magic Key berubah bentuk lagi sesuai dengan atribut dan ranking iblis yang dimiliki Agares. Hingga kemudian Magic Key berubah bentuk menjadi semacam mortar berkekuatan masif. Perubahan-perubahan ini sebenarnya juga membebani Clavis secara jangka panjang. Apakah Clavis akan baik-baik saja seiring waktu? Bahkan Clavis sempat secara kreatif memunculkan wujud dari salah satu Raja Iblis dalam bentuk hewan buas mengerikan dan menggunakannya sebagai budak. Clavis itu memang badass ternyata. Pertama, dia melakukan kontrak dengan iblis bernama Glaciala Bolas, mengubahnya menjadi Magic Key Beast Ansiala Bolas. Clavis menunggangi manifestasi dari sang iblis tersebut. Bukan hanya itu, dia juga sempat pernah melakukan kontrak dengan Raja Iblis Andromalius, yang kemudian membuatnya pernah terkenal dengan nama Magic Key Dragon Andrabime. Untungnya kekuatan sihir iblis yang dia pinjam itu kompatibel dengan si Clavis ini. Kalau nggak cocok, mungkin aja bakal bisa bikin bahaya si Clavis. Hingga kemudian wujud Clavis semakin menjadi-jadi. Setelah dia melakukan kontrak dengan Raja Iblis tertentu, bukan hanya Magic Key saja yang berubah, tubuhnya juga kian berubah. Dia melakukan perjanjian dengan Raja Iblis bernama Vepar, yang kemudian mengubahnya menjadi sosok bernama Magic Key Spirit Vepar II. Tubuhnya diselimuti aura biru misterius. Tampangnya juga terlihat sedikit berbeda. Ini adalah pertama kalinya Clavis mengalami perubahan wujud secara fisik. Kedua, dia juga sempat melakukan kontrak dengan iblis bernama Astaroth, dan kemudian mengubah wujudnya menjadi Magic Key Avatar Astar II.
Wujud barunya ini sudah kayak mendekati kontrak yang sejati dengan Raja Iblis. Hingga kemudian, di salah satu fase perjalanannya, dia bertemu dengan Raja Iblis yang sangat kuat dan juga misterius. Clavis dan Maftea menghadapinya dengan sekuat tenaga. Berkali-kali dia meminjam kekuatan dari Raja Iblis yang pernah dia temui sebelumnya untuk melawan Raja Iblis misterius satu ini. Tapi kemudian, Clavis menggunakan kekuatan terlarangnya. Kekuatan yang sepertinya masih ada hubungannya dengan kekuatan Raja Iblis yang dia kontrak. Dengan mengorbankan tubuhnya, seorang Raja Iblis bisa bangkit sesaat dan mendekami tubuh Clavis. Jurus ini sangatlah berbahaya, sebab ada kemungkinan Clavis bisa diambil alih oleh kesadaran penuh dari sang Raja Iblis ini. Raja Iblis yang dia pinjam kekuatannya ternyata bernama Raja Iblis Furfur, dan mengubahnya menjadi sosok iblis mengerikan, Magikifin Transferal Mind. Dalam pertarungannya dengan Raja Iblis misterius yang tadi, Transferal Mind sepertinya berhasil mengalahkannya. Clavis berhasil mengalahkannya dan kemudian seketika dia kembali ke wujudnya yang semula. Bayangan tanduk Furfur masih terlihat seperti memudar dari kepala Clavis, dan dia terlihat lunglai seperti kecapean sehabis menggunakan kekuatan tersebut. Ditambah setelah bertarung dengan Raja Iblis misterius tadi tentunya. Siapakah sebenarnya Raja Iblis misterius ini? Masih belum diketahui. Apakah dia ada hubungannya dengan Furfur? Sebab penampilannya sekilas memanglah mirip. Dan bagaimanakah nasib yang dialami oleh Clavis?